Kacau nih orang nih. Jadi maksudmu Bapak di situ keladang. Roh Kudus itu kan dikatakan dalam Yohanes pasal 15, Roh Kudus akan keluar dari Bapa. Kalau keluar dari Bapa berarti kan dia berada di dalam badannya Bapa dong. Kalau di dalam badannya Bapa namanya apa kalau bukan istri? Fik, udah OODJ. Fik, Itu OODJ. bukan ODGJ, memang wajahnya, Iya, memang wajah lu OODJ. di dalam dunia perdajal. Iya, lu kan emang perdajalan ya, lu kan dajal. Dajal. Gini. Ustaz. Jadi kita harus Kenapa lagi nih guru palsu? ajak Bang Luga ini ngobrol dengan santai. Ya santai. Ya, kita harus ajak Bang Luga ini ngobrol dengan santai. Dan Bang Luga juga kalau orang lagi bertanya atau bicara jangan dipotong ya Bang Luga. Abang Luga bilang Roh Kudus itu di dalam diri Bapa. Ya. Nah, anak itu juga di dalam diri Bapa. Betul kan firman. Loh, bagaimana? Loh, anak itu kan di Kalau Roh Kudus mulutnya. Abang bilang istrinya di dalam diri Bapa. Ini. Nah. Kalau Roh Kudus Abang bilang ada di dalam diri Bapa dan itu istrinya. Nah, anak juga ada dalam diri Bapa. Nah, Yaitu anaknya. Jadi Terus? maksudnya Bapak hamil. Gini, Pak. Jadi Bapak itu hamil dan dalam kandungannya itu ada dua. Ada anak, ada istri gitu. Sebentar gini. Abang pernah nggak baca Alkitab? dia bingung. Dia Ketika bingung Adam, tuh. Tadi katanya dari bapak pasti istri. Dajjal, lu diam dulu. Tuhan, udah parah ya. Akut lo ini bro. But we forgive you. Memang ini ngebiarin itu Dajjal ini memang harus pelan-pelan. Jadi gini, ketika Adam diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan membuat Adam tertidur. Yang basic dari Adam dibangunnyalah seorang wanita. Jadi Hawa, wanita itu dari tulang rusuknya Adam, dari dalam badannya si Adam. Makanya Roh Kudus itu adalah tulang rusuknya Bapa. Ngerti nggak lo, Cok? Gue ganti nama lo. Oke, Bang Luga. Aku mau tanya nih, boleh nggak? Yuk, silakan. Oke, tadi kan pernah nggak sih Bapak itu memanggil Roh Kudus atau apa panggilan Roh Kudus ketika Bapak panggil? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi begini, Sayang gitu atau apa? sebentar, gini. Kalau Gitu atau gimana? kalau Allah Bapa Bunda kan gitu. memanggil, sebentar dulu. Kan kalau Allah Bapa itu kan memanggil Yesus kan anak. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, pertanyaannya terus? apa panggilan Bapa kepada Roh Kudus atau apa panggilan Roh Kudus kepada Bapa? Roh Kudus tidak pernah memanggil Allah itu Bapa. Terus? Nah, pertanyaannya, ada nggak di dalam Alkitab bahwa Allah Bapa itu memanggil Roh Kudus misalnya Hani atau sayang atau istri? Moy, bentar Moy. Alkitab bahasa Aramai, karena kan di ajaran Oneness sendiri pun kan nggak ada Allah Bapa memanggil Roh Kudus itu apa-apa, kan nggak ada juga kan, lu juga nggak tahu juga kan. Nah, makanya saya bilang di abad pertama kata ibu terhadap Roh Kudus, panggilan Bapa atau panggilan Yesus kepada Roh Kudus itu ibu. Nah, tetapi sudah dihilangkan oleh Gereja Katolik di abad ketiga. Lo baca sejarah biar lo tahu. Roh Oke, Kudus itu ya. bukan jadi laki-laki sama Gereja Katolik. Oke. Makanya jadi blow Oke, on Bang dulunya. Luga. Bang Luga, coba baca Ibrani 1 ayat 8. Oke, gue baca. Apa Ibrani. panggilan apa panggilan Bapak itu kepada anak itu? Ya kan tadi udah gue jelasin nama lo. Bapak manggilnya anak. Pasti di Nah, itu coba ditentang baca lagi. dulu Ibrani 1 ayat 8. Pasti ditentang lagi sama nih orang. Kayaknya gua harus manggil Namus deh kayaknya. Ibrani 1 ayat 2. Gunain ambulannya si Ayat Namus kayaknya. 8. Bentar Moy, bentar. Tukang cuci piring Singapura, lo diam dulu. Ayat berapa? Oke. 8. Iya Tapi dong, gue suka cuci piring anak, Singapura. Kalau lu kan dia ODJ, orang gila, Atam ya kan? dia. Emang kenapa kalau gue tukang cuci piring? Kenapa emang? Iya, maksud gue Ada nyuci masalah apa sama lu? Banyak bacot aja, orang gila. Udah Moy, Ya, sabar gue dulu kenapa Moy. kalau gue tukang cuci Sabar piring emang dulu. kenapa?
Enggak, gue nggak suka bang kalau kayak gini. Iya Dia makanya. ngata-ngatain gue. Ya, Luga Ngata-ngatain itu orang, minta maaf pekerjaan dulu orang. lah, jangan serang inilah fisik orang. Serang-serang pribadi. Gue nggak pernah serang-serang Minta pribadi maaf orang dulu gila. Luga. ODJ. Luga minta maaf dulu lah. Iya. Nggak perlu pantai lah, Bang. Ayo, Cuci Luga. piring mau tukang cuci apa nggak ada masalah itu. Yang Minta masalah maaf itu dulu, orang Kak. yang udah sesat. Iya, makanya lo jangan Pintu bilang neraka nabi palsu. mengerikan. Kalau lo tidak bilang dua Dia sampai bilang-bilang nabi palsu. Aduh. Ayo baca dulu. Sebentar, Boy. Sebentar. Baca dulu Luga. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang kebenaran. Shalom, shalom. Shalom bang. Bang. Jadi begini Gemoy. Dajjal lo diam dulu, lu baru datang Jadi udah jadi begini lo. Gini lo udah meninggal bro. Kadang-kadang gini meninggal, kadang-kadang masih hidup. Jadi Jawab begini dulu teman-teman. Yang pertama si Luga ini Ini orang dia emang mulutnya punya jahat kartu sekali ya. kuning. Turunin aja lah. Dajjal udah ngomong udah Orang kayak gini ini bukan orang Kristen ini orang. Sekarang kau berdua kau punya kartu kuning atau tidak? Luga. Lu yang Kau masuk punya neraka. kartu kuning kan? Dari rumah Ini sakit benar jiwa. nggak suatu udah meninggal? Ada nggak Saya surat? tanya dulu. Kau punya kartu kuning nggak dari rumah sakit jiwa? Loh, Itu yang ditanyakan Alex itu. Saya ada gunanya kita ngomong. Sebentar ya, sebentar dulu teman-teman, sebentar. Iya, ini ngurus rumah Sebentar, tangga sebentar. nggak bisa, Coba, tapi mau coba, ngurus sabar, rumah teman-teman. tangga. Oke. Di kampret ini. Stop Luga, stop. Silakan, Coba lanjut. Ibrani 1 ayat 8, coba lanjut. Baca. lanjut Tapi kartu tentang kuning. dia berkata, tatamu ya Allah tetap tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran dan tetap untuk selama-lamanya. Ya kenapa? Allah. Nah, dia panggil anak Allah tuh. Ya anak sama Allah. Pertama dipanggil anak, baru dipanggil anak. Oh, pertama Iya. ya. Bingung dia. Ya anaknya. Memang kartu kuning memang. Bingung dia. Bukan bingung kalau itu anak. Kok jadi Ya bingung? rendahkan hatimu bro ya, berfokus pada kebenaran ya, rendahkan hatimu. Mungkin mimpi ini membuat kamu mempertemukan dengan orang-orang di sini supaya kamu nggak semakin jauh. Dia Itu tanya sama maknanya lo. tuh. Ya, Destiny dia tanya. Lu udah divaksin belum? Lu udah divaksin belum? Destiny jawab. Lu udah divaksin belum? Kau pikir kami ini seperti yang setiap bulan Biarin orang lagi lu. Bang Luga, biar enak Siapa yang udah dengan teman-teman. binatang di sini? Ayo. Hitung. Kau pikir kami kalau kejang-kejang disuntik lagi. Vaksin. Udah pakai tanda binatang juga. Memang. Yang harapin Bang dari lu. Billy. Bang Billy, lebih hebat mana Rasul sama bentar Moy. Bentar Moy. Aku mute dulu ya, bentar. Oh, Rasul Lebih pakai hebat tanda mana bentar, Mana ada Rasul lebih hebat divaksin, mana? orang gila. Sebentar lah. Lebih hebat mana Nabi atau Rasul? Oh jelas Rasul. Mana ada? Kalau Rasul pasti muda. Kalau Nabi sudah pasti tua. Ucok. Rasul divaksin. Kampret. Emang lu mengakui diri lu itu tua, nunggu luga. Jangan lu ngomong lu udah tua tapi lu ingat-ingat muda. Jangan Lu kayak itu gitu sudah luga. divaksin sampai sini. Lagi lu disuntik nanorobot. Tuh dong, bukan lagi ngajarin orang lagi. Itu tergantung dari kitanya. Udah divaksin Lu belum? mau atau enggak. Intinya kan gitu. Dia slow aja sih Jangan lu Samuel, sebar-sebarin. divaksin, apalagi lu Jangan cuma lu baru. sebar-sebarin hoak di sini. Emang dasar lu nabi palsu, Ja- jangan begitu Gemoy. Biar bagaimana Luga ini adalah badut muslim. Enggak, dia itu Yang tadi terang di undang-undang muslim buat menjadi badut. Masa langsung divaksin orang gila anjir. Tadi kan dia sempat Destiny lu udah wah. Iya kan? Masa Mantap lu. Nabi divaksin di otak, di bibir. Iya. Jadi Luga ini divaksin di bibir. Kenapa lu gak kau panggil-panggil Udah aku divaksin kenapa? belum kuncung lu itu? Siapa? Divaksin di bibir. Udah divaksin belum? Oh kamu divaksin di bibir? Vaksin apa itu? Enggak, gua tanya sama gigi.
Kamu divaksin di bibir, bro. Oh, ngerti sekarang. Ih, siapa tahu lo Gak lagi apa-apa, bro. Pasti lagi ajak remat di gigi lo. Sekarang jam segini. Ternyata Luga suka sulam bibir ya, sulam Ya bibir memang ya. tulang bibir. Ya guru-guru palsuannya sini semua udah kena tanda binatang, udah kena spermanya Lucifer. Apa sih? Lu bilangin orang tanda masalahnya yang lihat binatang. tanda-tanda binatang itu kamu aja, bro. Iya, kamu aja. Kamu aja yang kena tanda binatang. Kebinasan telah Nanti datang. kamu divaksin di Bentar lagi pasang Butoci. Masa vaksin di bibir? Aduh. Sudah di mana vaksin di bibir? Petani Coba kau lihat yang Gemoy. lebih tua juga pun. Gemoy. Ini Bagaimana dia bilang kami di sini kami ada tanda binatang. Kau lihat pakai mata yang mana Nggak Luga? apa-apa, biarin. Itu vaksin itu kan tanda binatang kucing. Iya, kau lihat di mana? Kau lihat dengan mata yang Itu ada mana? nanobot, itu ada Kau GPS-nya. aja orang di depan, kau pandang di sebelah, ku lihat nggak lurus. Ya, itu nggak masalah, tapi tanda binatang ini loh udah dimasuk Masalah itu. di peler lo. Itu masalah di mana? Masalah di sana. Itu tanda binatang itu tanda 666. Kenapa lo pakai tanda Vaksin binatang apa? di situ? Vaksin itu ada banyak, Luga. Kalau yang di bibir namanya vaksin apa tadi? Moderna. Moderna sudah 50 divaksin. Ya udah kegiatannya udah diubah. Vaksin BCG belum waktu bayi. Kamu kena vaksin BCG belum waktu bayi? Ayo, vaksin Moderna. Udah vaksin BCG belum, Luga? Luga, kamu udah vaksin BCG belum? Aduh, si Rena ketawa tuh Rena. Rena pacaran sama dia, Kak Rena. Udah, BCG udah, polio udah, DPT udah, vaksin hepatitis Rena, jangan dengerin HIV ini udah. manusia-manusia Kak Rena, fitness. lu gimana Udah. nih pacar lu Vaksin gimana campak sih Kak udah, Rena? MMR udah, PCV udah, vaksin Nah. virus udah belum? Nah, nanti gua menikah di Surabaya di Hotel Ciputra Award. Dia bilang, terus aku tanya, dia udah vaksin BCG belum ini ya, polio, DPT, udah vaksin belum dari bayi ya? Kalau vaksin bayi itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu Lagian lucu kau itu ya. Mau vaksin bayi Masa nggak vaksin masalah. di bibir. Vaksin Moderna lagi di bibir. Mati-matinya si Destiny vaksinnya di dadanya. Aduh, Tuhan Yesusku tolong nih orang. Habis makan apa sih lu, Luga? Luga, Makan bentar, lu hari ini lagi habis makan apa, Luga? Sampai modelnya begini, Luga. Iya, jadi siang ini gua- lagi makan apa malam ini? Jujur Makan ya, apa ular beludak, tadi kan jadi begini. Gue tuh tadi tuh nggak ada niat mau naik ke sini, tiba-tiba gue dengerin suaranya si Tom. Kok Bang Luga belum naik? Kok Bang Luga belum naik? Dalam hati gue kok heboh banget nih. Gue aja nggak niat naik ke rumah si Tom. Idi, heboh banget. Gue mah najis gue. Enggak, mana Bang Luga? Gue Bang Luga muntahin, katanya. gue Ya ludahin. udahlah, karena ada Bro, udah kamu dia nggak niat naik tapi udah curhat tentang mimpi gimana sih? Iya bener. Tapi di bawah lagi. gue udah bilang gue itu kan ngasih tahu lo bukan benci bro, bukan karena gue benci, tapi setidaknya kan kasihan juga kalau ngeliat lo di neraka. Kemarin si Bang Ray juga sama, Tuhan Yesus bilang Wanes itu masuk neraka. Iya, karena lu itu bergaulnya sama orang-orang yang sama kayak gitu. Sama-sama Lu memang tinting, bukan nabi kok. sama-sama miring otaknya. Itu bukan Kalau otaknya miring. nggak miring Pergaulan nggak kayak yang ini gini. ya, buruk ya. Susah kok diajarin. Otak tuh sama-sama nggak sinkron. Makanya kayak gini modelnya. Kan gitu. Kalau otak lu sinkron mah nggak kayak gini otak lu. Selamat malam Bang Luga. Wah ketemu lagi nih. Orang Rena nggak Kabar mau, Bang Luga. orang Rena nggak mau dipaksa-paksa. Aduh, nabi apa modelnya? Orang dia pernah minta anak dua. Nggak. Gue lagi mimpi dia, lagi mimpi. Dia Mimpinya minta kurang anak miring dua. lu gak mimpi lu kurang tidur lu kurang miring sedikit. Gue cuma Luga. ngasih tahu doang Iya. supaya lu tuh Iya. semangat. Bentar Moy. Ini ada Vincentius Bang Luga. Dia juga nggak percaya Yesus adalah Bapa. Nah, Vincentius, kamu tidak percaya nggak Roh Kudus itu adalah Mama?
Kau percaya nggak istrinya dari Bapa? Kan kamu nggak percaya Yesus adalah Bapa. Sekarang Roh Kudus itu istri dari Bapa, yaitu mama, ibu. Kau percaya nggak itu, Vincentius? Halo Bang Luga. Ya, ya, shalom. Vincentius, kamu dengar nggak? Vincentius, kamu dengar nggak pertanyaan saya? Suara saya kedengaran nggak, kawan-kawan? Dengar. Bagaimana Bang? Ya, Vincentius, kamu kan tidak percaya Yesus adalah Bapa. Nah, Bang Luka pun sama. Nah, sekarang Adalah Mama. Ya, itu kan jadi kami saya ulang sudah sekali bahas. lagi ya, kalau sinyal abang kurang bagus sehingga kurang dengar, susah nanti kita diskusinya bang. Jadi Ya, ribut ya, nanti. sudah jelas suaranya Saya jelas Bang. ulangi sekali Sudah lagi. jelas. Kamu kan juga nggak percaya Yesus adalah sudah jelas ya. Jadi Bang Luka Ya. mengatakan Roh Kudus itu adalah mama, istri dari Bapa. Nah, kamu percaya juga nggak itu, Bang Vincentius? Ya, kalau masalah itu Kamu memang percaya sudah juga? tadi siang kami dua sempat bahas juga di situ di satu komal ya. Jadi saya Saya menyatakan tanya, kamu percaya juga itu atau tidak? Aduh, Ya, kalau susah saya- ini kalau diskusi begini. kalau saya berbeda Bang, saya Nggak berbeda. dengar. Tapi tetap saya menghargai pandangan Bang Luga meskipun saya Gini loh berbeda. bang, saya itu tidak nanya begini loh bang, saya itu tidak nanya bertele-tele bang, minta tolong karena ini diskusi, ada banyak orang di sini, jadi kita Ya. menjawab itu straight to the point saja. Baik. Abang Luga ini kan percaya anak itu Yesus bukan Bapa, Roh Kudus itu adalah istri dari Bapa, dia ibu atau mama. Abang percaya nggak seperti itu? Kalau saya tidak percaya. Oke, Bang Luga, abang ini Tritunggal, Vincentius juga Tritunggal, tetapi kalian ini Tritunggal yang bertentangan satu sama lain. Oke, Gimana saya ini jawab. pelajaran Tritunggal ini? Gini bang, jadi kalau masalah Tritunggal itu semua doktrin juga menganut. Karismatik juga ada yang Tritunggal, Katolik juga ada yang Tritunggal. Jadi bukan karena Tritunggal lalu kami sudah sama doktrin. Saya ini orang karismatik yang percaya Roh Kudus itu adalah ibu. Jadi kenapa saya Yang kita mengatakan Tritunggalnya abang itu, saya Tritunggal Tritunggalnya karismatik, abang itu, Tritunggal sama karismatik nggak saya. dengan Katolik atau Ortodoks? Beda dong. Tritunggal karismatik sama Tritunggal Katolik beda. Vincentius ini dari karismatik atau dari Katolik? Protestan dia. Protestan. Vincentius dari karismatik atau Dari Protestan. Protestan? Saya lahir di Katolik, besar Oh, di Katolik. Katolik dan sekarang ini berada di gereja-gereja Pentakosta karismatik. Oh, berarti udah karismatik. Nah, Gitu. karismatik juga dia Bang Luga. Jadi Ya, gimana tapi nih kan Bang? gini bang, bukan berarti orang Berarti bergereja sama di- dong dengan Bang Luga. Gini Bentar Bang dulu Luga. bang. Bang, Ini, bang Bang. Tom dengar dulu. Gini, Abang saya Vincent, jelaskan. Abang Vincent diam dulu. Abang Vincent diam dulu. Jadi gini loh, tidak semua orang bergereja di karismatik lalu dianggap menjadi pakar kristologi. Tidak bang, pakar kristologi itu butuh 40 tahun belajarnya. Jadi nggak gara-gara orang bergereja naruh pantat di karismatik tiba-tiba dia langsung jadi pakar kristologi. Enggak bang, itu Nah, pakar tuh sekarang butuh penelitian abang- ribuan tahun. Iya sekarang umur abang berapa? 45. Sekarang umur abang berapa? Umur Bang Luga. 45 tahun saya. Berarti umur 5 tahun abang sudah belajar kristologi. Saya Berarti mulai dari setelah SMP umur udah 5 belajar. tahun abang langsung belajar kristologi. Dari SMP saya udah punya tim penginjilan dan saya sudah mulai Masih berdebat kurang dari 40 tahun dong. Ya, maksudnya untuk menjadi pakar itu butuh Enggak, penelitian abang bilang tadi. 40 tahun, Bang. Iya. Abang bilang Bukan- tadi gini, Iya, bukan 40 tahun, psikolog bukan itu 40 yang tahun. bagus. Ya, Itu bukan 40 tahun. minimal Setidaknya apa belum 40
minimal 20 tahun lah mengadakan 5 tahun abang penelitian. udah start belajar kristologi. Iya, ya salah ngomong tadi saya. Jadi gini, jadi yang namanya mengenal akan Tuhan itu butuh waktu, Bang. Musa aja diutus itu 40 tahun kemudian baru diutus, ya. Abraham menantikan janji Tuhan juga puluhan tahun. Jadi Jadi nggak ada Vincent ini jadi naruh pantus. Vincent ini belum kenal Tuhan maksudnya abang juga. Dia kan baru paling basic-basicnya aja tahu Bapa, Roh Kudus, ya, Roh Kudus, Roh. Itu kan basic-basic itu, anak SD juga tahu itu. Kalau hanya mengatakan Roh Kudus itu roh, itu anak SD juga tahu, Bang. Udah dipelajarin tuh di SD, SMP. Ya, jadi begini Bang. Nah, kalau saya percaya Roh Kudus itu memang memiliki sifat keibuan ya, itu percaya. Tapi saya tidak percaya Roh Kudus itu istrinya Bapa. Itu yang menjadi ketidakpercayaan. Ketika ada seorang pendoa syafaat dibawa ke surga, ada bukunya. Sebentar dulu, ini ada satu kesaksian. Ada seorang pendoa syafaat dibawa ke surga, lalu dia bertemu dengan Roh Kudus dengan Allah Bapa. Lalu Roh Kudus mengatakan, Allah Bapa adalah suamiku. Ketika Allah Bapa menciptakan singa, Juga ini akulah nggak yang punya memberikan. Alkitab, selalu berdasarkan mimpi orang, ya. Pondasi Itu namanya pakai firman pewahyuan. Tuhan lah. Kamu selalu mimpi orang-orang itu pun nggak kita kenal juga. Loh, di dalam Berdasarkan Alkitab mimpi aja mengatakan, kamu bawakan kebenaran. Dajjal, lo diam dulu. Alkitab mengatakan barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh. Dikatakan oleh Roh, bukan dulu disuruh baca Alkitab. Baca Alkitab itu basicnya. Tapi pewahyuannya itu harus lu dengan Roh. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mengatakan apa yang dikatakan oleh Roh. Lo mendengar nggak? Punya kuping nggak lo? Ternyata lo nggak punya kuping. Alkitab itu juga Nggak tidak tahu mau isinya semuanya. Selalu bilang ada orang bermimpi, aku bermimpi, ada orang Itu hidup di namanya seputaran itu. pewahyuan. Makanya ada ayatnya, Masuk barang siapa ke dunia bertelinga nyata. hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaatnya. Kenapa kamu nggak dengerin Ada namanya firman? karunia Kenapa kamu bernubuat, nggak dengerin makanya perlu firman? Roh Kudus. Loh, kenapa kamu nggak dengerin firman? Hendaklah mendengar apa yang dikatakan Firman Roh. itu sudah Oh, kita baca, tapi firman itu juga mengatakan barang siapa bertelinga hendaklah ia karena ada rahasia-rahasia yang disingkapkan tidak tertulis di dalam Alkitab. Kenapa kamu tadi menyangkal semua firman Tuhan yang di awal-awal tadi udah Tidak dijelaskan? ada yang gua sangkal. Gua mengatakan Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Allah Bapa Tuhan, itu nggak ada yang gua sangkal. Tetapi penjabarannya itu butuh pewahyuan. Kucing. Susah lo diajarin. Aduh, ini orang. Alkitab itu kan masih banyak rahasia-rahasia yang masih dimeteraikan. Masalahnya Lo baca udah kitab mulai Daniel cerita 12. lagi ada orang bermimpi, Lo ada baca, orang bermimpi. lo Kamu memang mulai itu cerita namanya lagi ke sana. nabi, itu namanya kenabian, roh kenabian, orang itu kenabian mau namanya itu. Iya, tapi Di ketika dalam kamu Alkitab juga diucapkan tertulis firman ada Tuhan, karunia membaca pun kenabian. kamu enggan, menjawab pun kamu tidak mau. Di dalam Alkitab itu ada namanya karunia kenabian, karunia bernubuat. Itulah yang kita bahas. Bang Lo juga bisa bernubuat nggak? gini Bro, kamu tahu Bernubuat. nggak ada juga Nggak nabi-nabi bisa, cuma baca-baca palsu Alkitab yang kayak orang bermimpi gila lu. melihat penglihatan Iblis juga bisa baca rekaya Alkitab. hatinya. Kamu tahu nggak? Kamu tahu Iblis nggak juga di bisa baca Alkitab juga dikasih tahu bahwa ada nabi-nabi palsu yang bermimpi mendapat penglihatan berdasarkan rekayasa hatinya. Kamu tahu nggak itu ada juga? Bang Uga, kalau orang lagi ngomong, jangan kamu timpalin. Selesai ngomong baru kamu ganti jawab. Biar enak. Mau tanya, apakah dengan lahirnya Tritunggal itu jadi mencetuskan kopi 3 in 1? Apa ada kaitannya? Gimana Bang? Tolong diulang Bang, agak kencangan suaranya Bang. Apakah dengan hadirnya Tritunggal apakah ada kaitannya sama-sama 3 dalam 1? Pertanyaanmu ini serius apa gimana nih Pak James? Sama-sama 3 Ya, in 1. kopi 3 in 1. Di dalam kopi 3 in 1 ada gula, ada air, ada itu. Ya mirip-mirip. Berarti ini dari Tritunggal ya, baru melahirkan Iya. kopi 3 in 1 ya.
Betul. Ih, kadang-kadang otak lo udah mulai pintar juga ya. Bagus, bagus. Otak lo ada kemajuan. Iya, aku lihat dia udah mulai James kemajuan. kayaknya keberatan dengan pujianmu, bro. Dia blow on. Salam. Bagus, mantap. Kenapa lagi si Lugan? Kenapa lo mau jadi lonte lagi? Lonte ya kerjaan. Ini perkataanmu itu loh, aduh. Memang nggak ada lagi Bang Lugan. Aku mau tanya Ini juga aja. itulah katanya yang paling bagus. Kalau Keren deh. Aku mau tanya kalau juga sekali aja. lagi asal Di ngomong mana terpaksa aku ikut. ada tertulis Roh Kudus itu istrinya tuh Yesus? Caranya tuh di mana sih kalau Roh Kudus itu Di istrinya mana Bapak? tertulis Roh Kudus itu istrinya Yesus? Udah dihilangin nama gereja Katolik yang memperbabu diri lu. Dihilangkan biar lu bisa dibabuin. Di Bukan mana bulu tertulis ketek Roh Kudus lu. itu istrinya Wanes Yesus? ini kan bulu keteknya. Bentar, Di bentar, mana bentar, tertulis? bentar. Bentar, Udah Bang Lugan. dihilangkan nama gereja Katolik di abad ketiga. Bentar Bang Lugan, gini. Pertanyaan dari Bang Lugan itu sudah jelas. Bisa nggak Bang Lugan jawab? Di mana di Alkitab tertulis Roh Kudus itu istrinya Bapa? Kita perlu Di tahu. abad pertama ya, Enggak, di pertama. Alkitab yang ditanyakan di Alkitab, Bang. Di Di Alkitab. Alkitab ini Ada nggak? kanon Di mana Katolik sudah dihilangkan oleh gereja Katolik di abad ketiga. Ini kan kanonan. Di mana tertulis Udah dihilangkan sama si pengkanon si Katolik yang pengen Mulai dah, di mana tertulis ada di Roh situ Kudus orang itu udah dihilangkan Bapa? sama dia biar bebas dia nipu lu. Udah dibilang dihilangkan sama gereja Katolik. Kalau di Kan korban Alkitab jadi kerjaan. nabi. Coba Apa? kebaca di Alkitab nabi-nabi mana yang nabi palsu. Coba baca di Alkitab. Kok lari ke nabi palsu? Lu satu-satu tema dulu. Lari lagi ke nabi palsu. Nenek moyang kau nabi palsu. Aku mau tanya kau. Tadi kan pertama. Apa lagi mau kau tanya? Di mana tertulis? Kenapa kau mau bunuh diri? Bunuh diri aja kau sendiri. Di mana? Kenapa? Di mana? Di mana? Apanya? Roh Kudus itu istrinya Bapa. Sudah dihilangkan sudah sama dijawab. gereja Katolik di abad ketiga. Udah Di dihilangkan mana ini kata sudah ini. dijawab. Roh Kudus dihilangkan. Jadi Di mana gini, Ngerti gak sih lo dihilangkan? Jangan Bang kau cuma pengikut. Bang Lugan itu sudah dijawab sama dia. Dia Di menunggu. Google ada, baca aja di Google Roh Kudus adalah ibu itu Menghilang. normal semuanya. Itu dibunuh semua yang mengatakan Roh Kudus itu. Nah, di Google, bukan di Bible. Saya ngomong. Apakah Dengar dulu di saya ngomong, Google kalian. yang kau percaya atau di Bang Bible? Lugan, sebentar. Di Bible-nya udah dihapus. Pak suaranya gantian. Udah. Nah kalau sudah dijawab, ditangkap jawabannya. Artinya Bang Luga menuduh gereja Katolik menghapus Ya. itu dari dalam Alkitab. Iya, Emang ada betul. buktinya Bang Lugan? Apa jawabannya? Kamu nanti lihat sejarah penulisan Alkitab, Roh Kudus adalah ibu itu dihilangkan, dibakar-bakar semua Artinya di abad ketiga. berarti abang coba menuduh tapi nggak bisa membuktikan. Itu sejarah kita tahunya dari sejarah, bro. Iya kami udah Makanya nangkap. belajar Abang sejarah. menuduh tapi nggak bisa membuktikan. Itu sejarah, namanya juga sejarah. Dan Tuhan Yesus juga sudah ngomong ke kami, Roh Kudus tuh ibu, Roh Kudus tuh ibu. Makanya kami sebagai nabi-nabi diutus Tuhan untuk meluruskan jalan-jalan kau yang bengkok dan berlubang-lubang itu. Seperti Yohanes Pembaptis meratakan gunung-gunung, ibarat kaulah gunungnya yang harus diratakan biar sama dengan tanah. Juga, kau tadi bilang sama ibu tadi, kau bilang tidak ada telinga. Sekarang aku bilang kau tidak ada telinga. Di mana tertulis Roh Kudus itu istrinya Bapa? Udah dibilang sama si lontong ini, udah dihilangkan oleh gereja Katolik dari Alkitab. Iya, ayat Hilangkan berapa? apa gereja Katolik? Ayat keberapa nih, ada gila-gilanya nih. Udahlah, campakan aja di neraka nih si Sucok ini. Ngerti juga Bang Luga, otaknya. begini Bang Luga, saya ini ya, berarti tadi kan terpotong cerita Bang Luga ini. Jadi yang saya tangkap ini sebenarnya dasar dari Bang Luga percaya
Roh Kudus istri Bapak ini dari penglihatan itu Bang ya, ceritanya seperti apa? Satu dari situ Bang. Yang kedua dari sejarah. Jadi kalau kita belajar sejarah penulisan Alkitab di abad pertama, banyak sekali literatur, salah satunya The Age of Thomas itu mengatakan Roh Kudus itu ibunya. Nah, coba Bang buka Google tentang Roh Kudus adalah ibu, keluar semua itu, banyak sekali tuh. Saya tidak percaya Google. Ya udah. Diam aja lah. Yang tertulis Alkitab sudah di. Berarti ada dua poin itu ya, yang dua dasar itu yang membuat Bang Luga membuat pernyataan. Ada 3 Bang. Dasar itu. Bentar. Itu Destiny ada banyak poin Bang. Bukan cuma 2 aja, 3, 4, 5 ada. Oh iya. Nah coba Bang, itu ya Pak Destiny dulu sebentar Destiny dulu menampilkan sesuatu. Gini kan, halo shalom semuanya ya. Ini kan kalau buat teman-teman yang di bawah ya, ini aku cuman mengingatkan aja buat kita. Jadi ketika misalnya ada orang, aku nabi, aku bermimpi dan dia mencoba untuk menarik umat kepada sesuatu doktrin tertentu, kepercayaan yang tidak biblikal, teman-teman harus koreksi semua dengan kebenaran firman Tuhan. Semuanya apa yang dikatakan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena untuk orang yang bermimpi-mimpi pun, teman-teman, nabi-nabi pun banyak yang palsu ya guys ya. Kita contohnya baca ini deh ya, aku coba baca ya. Aku telah mendengar Yeremia 23 nih. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang berbuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang diceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Ya, aku lanjutin lagi ya. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta, demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang aku mau bagikan ke teman-teman ya, buat teman-teman yang ada di bawah. Jadi ketika ada orang bermimpi, ini juga banyak sekali case-nya itu di gereja juga, di tubuh, di Kristus juga ada teman-teman ya, di tubuh Tuhan ya. Masalahnya lu nggak dapat sebentar, aku belum selesai. Aku mau lagi bicara sama teman-teman 55 orang yang ada ya. Aku lagi mau share aja. Jadi kebetulan memang aku nggak satu kebetulan ya, aku memang ada gift mimpi dan penglihatan juga, tapi aku memperlengkapi diriku dengan itu. Aku harus merendahkan hati untuk memperlengkapi diriku ya, karena begini teman-teman, mimpi yang dari Tuhan itu membawa damai sejahtera, membawa ke dalam pertobatan dan mencari Tuhan gitu loh, membuat ada hadirat Allah ketika kita mendengarnya, ada suatu pertobatan ke sana. Nah, jadi teman-teman juga jangan berpikir aku bermimpi, oh, Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini. Kadang-kadang nggak usah luga ya. Banyak juga orang-orang yang di KTP Kristen menggunakan itu jadinya to glorify himself dan membuat orang merasa Tuhan nggak ngomong ke aku, cuman Tuhan ngomong ke dia gitu loh. Padahal mimpi itu hal sangat simple sekali, sederhana aja. Karena Tuhan sekarang bisa bicara lewat mimpi, bisa bicara lewat penglihatan, bisa bicara langsung. Mimpi itu hanya tools kecil. Kita jangan menjadikan itu sebagai idol, sebagai sesuatu yang luar biasa gitu ya, tapi sesuatu yang membuat kita harusnya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Teman-teman juga kalau misalnya ada orang mengintimidasi lu dengan kata Tuhan begini, kata Tuhan begini, itu harus hati-hati loh, karena itu membuat kalian tuh jadi jauh sama Tuhan dan merasa Tuhan itu nggak ngomong ke kalian, dan itu bahkan membuat kalian tuh bisa jauh dari kebenaran. Jadi jangan main-main juga ketika orang kalian fokuskan tanpa pengetahuan akan firman Tuhan, fokus ke mimpi orang katanya begini ya, kalian harus cek punya hubungan pribadi sama Tuhan. Kalau nggak kita bisa ketipu loh teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang orang bermimpi itu pasti Tuhan, kalau Tuhan memang pakai dia lewat mimpinya untuk menyatakan sesuatu, menyatakan rencananya, pasti membawa damai sejahtera. Dan dia juga pasti diperlengkapi juga dong dengan dirinya juga lewat perkataannya benar dong ya guys ya, bukan perkataan kayak
bicara kotor, bicara yang kurang gimana ya, ketika Tuhan berbicara dengan kamu, hadiratnya Allah di sana, menyampaikan itu juga harusnya hadirat Tuhan Allah di sana, ya. Bukan malah kamu mengatakan perkataan kotor selagi kamu berdiskusi, mengatakan perkataan yang jorok sekali yang baru saja kamu bilang. Dari tadi kamu tuh berbicara kotor berulang kali ke orang-orang loh. Nah ini bro, saya mengasihi Anda ya sebagai orang Kristen, tapi untuk yang bagi Anda ada ya, bersama dengan Tuhan bagian kamu itu ada. Jadi ketika kamu ada di room ini, aku bermimpi. Kita nggak orang yang konyol bro, kita juga diperlengkapi Tuhan dengan firman ya. Makanya aku selalu bilang, ya kamu konfirmasi ke firman Tuhan. Aku pernah dengar loh kamu luga ketika kamu pernah bilang, ketika aku bilang kamu terkonfirmasi nggak dengan firman Tuhan, kamu menolak loh. Emang mimpi itu perlu dikonfirmasi nggak perlu diuji. Kamu pernah sangkal itu loh. Aku pernah dengar loh kamu ngomong kayak gitu waktu di room sebelumnya dengan Kak Tom. Kenapa kamu harus khawatir? Kenapa kamu harus worry? Balik lagi ke firman. Balik lagi ke firman. Jangan takut. Gue tidak worry. Udah ngomongin bro, gantian. kamu balik ke firman itu poinnya. Kalau kamu misalnya jelaskan ayat firman mana yang membuat kamu menganggap ini orang sesat. Sesatnya karena apa? Harus ada dong pertanggungjawaban dan kamu harus mau mendengarkan itu gitu loh. Semuanya kita balik ke firman ya. Kalau untuk kamu bilang wanita segala macam lah itu urusan nanti. Yang penting balik ke firman, bro. Ya semuanya oke. Semua juga orang kembali ke firman. Gue cuma mengatakan seperti ini sama dia. Tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk. Kemarin pagi gue lagi tidur, pas bangun pagi Tuhan bicara sama gue sampai gue menangis. Karena begitu kuat hadirat Tuhan. Tuhan, apa yang mau kau bicarakan? Tuhan mengatakan sama gue bahwa Bapa itu tidak pernah diutus oleh Roh Kudus. Bapa lah yang mengutus Roh Kudus. Lalu Tuhan menyatakan sama gue kalau oneness itu ajaran sesat. Lalu Tuhan juga berbicara kepada gue dalam kondisi penuh dengan hadirat Tuhan. Karena memang gue orangnya senang menyembah. Ya, gue tiap hari itu menyembah Tuhan itu terus-terusan, baik pakai gitar, makanya gue sering berbahasa roh, makanya Tuhan sering berbicara sama gue. Nah, ketika Tuhan berbicara sama gue, kenapa lo marah? Hanya karena ada orang yang kasar gue bilang dajjal. Ada kok di dalam Alkitab Matius 23 nabi-nabi itu mengutuk para guru-guru palsu itu banyak dengan sebutan kata iblis, dajjal, keturunan ular beludak. Itu memang perkataan untuk menghardik. Nah sekarang, dan yang mendapatkan mimpi seperti itu bukan cuma gua aja. Kalau gua mungkin Bang Dalton juga sama. Dia mendapatkan penglihatan ketika dia berpuasa. Bro, dia ada tadi orang yang baru naik. Tadi ada orang yang baru naik ke room ini. Kamu udah bilang LONTE. Ada tadi orang belum ngomong apa-apa. Kamu udah bilang LONTE. Karena dia sebelumnya memang sudah menunjukkan sifat-sifat persucian. Ya jangan memandang rendah. Itu nggak masalah. Di dalam Alkitab juga bangsa Israel juga. Gini bangsa bro, Israel kita itu di sini bersundal dengan meninggikan Allah. Kamu diam dulu kalau saya lagi bicara. Gini, kita di room ini meninggikan Tuhan. Kita di room ini meninggikan Tuhan. Cara kamu diam dengan seperti itu, bro. Kamu diam dulu. Ngomongnya. Nah dia tadi bilang Protestan, maka bilang tadi kau gereja Protestan. Kebetulan saya gereja kalau saya mendapatkan mimpi gereja Protestan juga, kau boleh menguji tapi kau nggak usah marah-marah. Gereja Protestan tidak pernah mengatakan Roh Kudus itu istrinya Bapa. Gereja Protestan Gereja Protestan itu bukan nabi, itu cuma kumpulan jemaat-jemaat blok. Aduh, ini orang ngapain juga? Itu cuma jemaat, bukan nabi. Gereja Protestan itu bukan nabi, itu jemaat. Ucok, bukan. Apakah engkau jadi nabi? Itu kan pandangan pendapat pribadi. Jadi sebentar. Topiknya aja. Natal Sebentar. Saya sudah pernah dibawa Tuhan ke neraka dan kami melihat kau dibakar. Saya cuma menyampaikan jangan sampai sebentar Bang Duga. Sebentar semuanya. Perhatikan saya ngomong dulu. Ini, setelah saya mengamati, mendengar semua apa yang dijelaskan Bang Duga dan semua yang dijelaskan oleh orang-orang Tritunggal, dan mereka ini sebenarnya satu hati, satu jiwa, satu pikiran, mengatakan oneness sesat. Nah, oneness sesat
Oneness itu kan artinya esa, percaya keesaan Allah. Allah itu esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, mereka ini mengatakan, bentar dulu, kalau saya lagi bicara, ada yang jawab saya. Ini saya lagi bahasa roh. Ada yang jawab saya kick. Oke ya. Bahasa roh. Ya. Jadi baik Bang Luga, baik Vincentius, baik Tritunggal yang lain mengatakan oneness itu sesat. Karena oneness itu mempercayai keesaan Allah. Oneness itu kan artinya keesaan. Keesaan Allah yaitu Yesus Kristus. Allah yang esa itu yaitu Yesus Kristus. Baik Bang Luga, Tritunggal juga, baik Vincentius, Tritunggal juga, dan Tritunggal lain mengatakan orang yang mengakui Allah yang esa yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sesat. Dan setelah kita telisik penjabaran dari pengajaran mereka, kalau Bang Luga, Allah itu seharusnya ada 3. Ada Allah Bapa, dan Allah Bapa ini punya istri, Allah Roh Kudus. Dan Allah Bapa dan Allah Allah Roh Kudus ini, yang suami istri ini punya Allah lagi, Allah anak, namanya Yesus. Jadi memang mereka politeisme sehingga menolak Yesus. Nah, ini yang dikirim ke dunia untuk jadi tumbal. Jadi Tritunggal baik versi Bang Luga, baik Tritunggal yang lain yang diwakili oleh Vincentius, memang mengatakan orang yang percaya Allah yang esa yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sesat. Nah, sekarang kita bisa menilai mana dari mereka ini berdua ini sama sesuai nggak dengan Alkitab. Kalau kita bandingkan ke Alkitab, benar-benar kedua orang ini dan penganut-penganut Tritunggal yang lainnya yang tidak mempercayai Allah yang esa yaitu Yesus Kristus, justru mereka lah yang sesat. Kalau kita uji ke dalam Alkitab, karena sebenarnya mereka ini politeisme, bukan monoteisme, teman-teman. Oke. Mereka ini politeisme yang menggunakan Alkitab untuk melegitimasi ajaran mereka. Nah, ini yang saya lihat dari tadi selama beberapa jam dari sejak saya ini. Barusan Tuhan bicara sama gua, bisa dengar nggak? Barusan Tuhan bicara sama gua. Jadi gini. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana dulu? Tuhan yang berfirman sama gua. Iya, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah. Berarti barusan dia bicara sama gua, lu bisa dengar. Tiga-tiganya berfirman. Berarti tiga-tiganya berfirman. Iya, Tritunggal. Jadi gini. Secara bersamaan. Dia barusan. Berarti ada berapa suara yang kamu dengar? 3 apa 1? Lu denger dulu, ini Tuhan lagi bicara sama gua. Lu denger dulu. Iya, Tuhan yang mana? Tuhan atau Tuhan gua lah, bukan Tuhan lu, Dodong. Enggak, Tuhan atau Tuhan yang mana kan 3 kamu bilang. Tuhan Yesus, Roh Kudus dan Allah Bapa yang ngomong tiga-tiganya. Tuhanmu kan suami istri dan punya anak. Kalau iya, dia lagi Tuhan bicara sama gua, Bapa beranak. Dajjal emang nih anak. Jadi Tuhan yang mana yang berfirman sama kau barusan kau dengar? Ya Tuhan gua lah, Tuhan yang gua sembah, bukan Tuhan lu. Dengar dulu masalahnya. Iya kan ada 3 Tuhanmu. Tuhan yang mana? Iya, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, melalui Bapa. Bicara melalui. Berarti Tuhan Yesus yang berfirman melalui Roh Kudus, berarti Bapa sekarang yang diutus. Nah, kita pengen tahu Tuhan yang mana, kan Tuhanmu 3. Iya, tiga-tiganya ngomong. Tiga-tiganya ngomong, makanya lu dengerin. Berarti tiga-tiganya turun. Berarti tiga-tiganya turun termasuk apa? Iya, makanya lu denger dulu. Selama ini kau ngajar Bapak itu tidak pernah turun, tapi ngutus anak. Iya, dengerin dia dulu, bahasnya satu turun ngomong sama kamu. Ya ampun, nih bandel banget sih nih orang, debat kusir banget. Dia ngomong sama gue. Saya ini sekarang pengajaranmu berubah, Bang. Pantesan aja lo sekarang sesat. Bapak itu turun. Sekarang Bapak itu turun bertiga dengan istrinya dan anaknya bicara sama kamu, gitu loh. Gue itu udah ribuan kali debat sama Islam, debat kusir tuh tahu gaya-gayanya ini sama nih, kayak orang Islam nih debatnya nih. Aku mau tanya, bukannya bagaimana? Luga. Aku mau tanya. Tuhan bagaimana dari
Kamu Bagaimana diam dulu. bentuknya? Royokan Bagaimana? semua sih di sini grup Enggak, dajal ini. Lu diam dulu, kampret. Orang lagi ngomong ngoceh mulu. Gini loh bang, Iya, lu gini denger loh dulu, bang lu Yoga. ngomongnya Selama ini kamu gantian. Ini bandel banget sih lu. gimana? Tuhan barusan Coba ngomong ngomong. sama gua. Tuhan bilang sama gua, ketika lo bermimpi itu ada satu lagu yang lo nyanyikan. Lo kasih tahu lagunya lagu apa? Lagunya seperti ini. Terpujilah Allah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, diberkati kau Roh Kudus ketiga yang esa. Itu gua baru dikasih tahu Tuhan tadi di mimpi gue itu gua nyanyi lagu itu. Tritunggal, itu bener. Iya. Ya si kucing. Jadi gini. Udah tidur aja lo sono, masuk neraka lo. Kolor. Bentar bang. Gantian. Katanya gantian ngomongnya. Tadi gua Abang ngomong bilang lo gantian potong ngomongnya. dulu. Ya. Berarti Tuhan Bapa. Yang bener. Sekarang saya ngomong. Maksudnya ya, Tuhan Allah Allah dan Tuhan Bapa Mama itu ikut andil dalam bentar ini ya emang ini yang saya nggak suka. Ada roh. Gantian ngomong ya. Jadi abang kan menjelaskan selama ini Tuhan Bapa itu tidak pernah turun, itu selama ini abang jelaskan. Ya, betul. Biasanya dia mengutus Tuhan Anak dan Tuhan Mama yang dia utus. Iya, betul. Udah mulai pintar otak lo. Tapi kali ini abang bicara Tuhan Bapa ikut turun, kemudian nyanyi. Nah, nyanyi kan? Jadi tiga. Ada gua ngomong gitu kalau tadi, nyanyi bertiga itu namanya trio. Tuhan ngasih tahu ke gua. Bentar bang. Ceritakan memimpi lo yang kemarin lo nyanyi. Tuhan saya harus selesaikan. Ya udahlah ngoceh saya harus lo. selesaikan narasi saya, baru abang jawab ya, supaya kita enak berdiskusi. Nah, kalau tiga bernyanyi itu trio bang, ya kan? Bukan Tuhannya yang bernyanyi, Tuhannya ngingatin gua ketika dia bernyanyi. Nah ini kan motong lagi. Masa Tuhan trio nyanyi katanya? Motong lagi abang ini. Lu yang nambah-nambahin. Tuhan ngingetin gua nyanyi kemarin. Biar saya selesaikan supaya abang bisa menanggapi. Iya kan? Jadi terus abang sudah menganulir pengajaran abang selama ini bahwa Tuhan Bapa nggak pernah turun, tapi dia mengutus Tuhan Anak dan Tuhan Mama.